enggak juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menurunnya semangat musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan publik. Menurunnya semangat musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan publik biasanya seperti pengambilan keputusan tentang membangun infrastruktur tanpa konsultasi masyarakat. Faktor ini bisa disebabkan seperti keterbatasannya informasi. Jadi dari semua masalah ini kita bisa memberikan solusi yang dimana mengembangkan sistem pengambilan keputusan yang partisipatif dan meningkatkan dialog dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ialah fenomena masalah yang dimana kasus penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law oleh Serikat Buruh dan Pekerja merupakan salah satu bentuk protes terbesar di Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merugikan hak-hak buruh dan memperburuk kondisi. Berikut adalah rincian dalam penolakan dan alasan-alasannya, yaitu fenomena masalah menurunnya semangat musyawarah untuk mufakat. Faktor ini menyebabkan yang pertama itu dominasi kepentingan individu atau kelompok. Yang kedua, kurangnya transparansi atau akuntabilitas. Yang ketiga, konflik kepentingan politik. Ini memiliki dampak yang dimana dampaknya pengambilan keputusan tidak demokratis. Yang kedua, konflik atau perpecahan. Yang ketiga, kualitas keputusan rendah. Dan konflik ini memiliki contoh kasus. Yang pertama itu RUU KUHP, yang kedua pembangunan infrastruktur tanpa konsultasi, yang ketiga kasus terhadap korupsi. Di dalam dampak-dampak ini memiliki solusi yang dimana solusinya meningkatkan transparansi atau akuntabilitas. Kedua, mengembangkan sistem partisipatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dalam masyarakat. Itu deh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Andini Sulistiawati. Bentuk penolakan oleh Serikat Buruh dan Pekerja. Ada 4. Yang pertama ada demonstrasi massal. Aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh berbagai serikat buruh di seluruh Indonesia. Demonstrasi digelar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota lain. Pada Oktober 2020, ketika undang-undang disahkan, serikat seperti KSPI, KSPSI, dan Aliansi Buruh Bersatu memimpin aksi ini. Dalam aksi ini, buruh membawa tuntutan agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut karena dianggap merugikan. Yang kedua, terdapat mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020. Ribuan buruh dari berbagai sektor melakukan mogok kerja nasional sebagai bentuk protes. Mogok ini melibatkan pekerja dari pabrik, manufaktur hingga industri besar seperti tekstil dan elektronik. Yang ketiga, terdapat petisi dan kampanye publik. Serikat buruh meluncurkan petisi online untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, menyuarakan aspirasi melalui media sosial, dan bekerja sama dengan aliansi mahasiswa dan organisasi masyarakat. Yang keempat, terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Serikat Buruh mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di MK, menyatakan bahwa proses pembuatannya cacat hukum dan substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ratih Wulandari. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratih Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian alasan penolakan oleh buruh dan pekerja. Penolakan oleh buruh dan pekerja dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk penawaran kerja, kondisi kerja, penugasan baru, dan lainnya. Berikut adalah beberapa rincian alasan penolakan yang umum dihadapi oleh buruh dan pekerja. Yang pertama, penolakan penawaran kerja seperti gaji yang tidak sesuai. Pekerja mungkin menolak tawaran kerja jika gaji yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan atau standar industri. Misalnya, penawaran gaji lebih rendah dari pekerja sebelumnya atau tidak mencukupi untuk kehidupan. Yang kedua, penolakan kenaikan tugas baru atau promosi, seperti beban kerja yang meningkat. Pekerja mungkin menolak kenaikan tugas atau promosi jika mereka merasa beban kerja yang meningkat tidak sebanding dengan kompensasi yang ditawarkan. Dan yang ketiga adalah penolakan perubahan kebijakan atau kondisi kerja, seperti kebijakan yang tidak adil. Pekerja mungkin menolak perubahan pekerja perusahaan yang dianggap tidak adil, seperti perubahan jadwal kerja yang tidak sesuai atau pengurangan manfaat karyawan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang telah disampaikan kawan-kawan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil. Pertama, yaitu pemerintah perlu belajar dari kasus ini untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Prinsip musyawarah untuk mufakat harus kembali menjadi landasan utama agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua pihak dan mendapatkan legitimasi yang kuat. Terima kasih, penghargaan khusus kami sampaikan para serikat buruh, pekerja, akademis, dan masyarakat sipil yang telah memberikan perspektif kritis dan masukan berharga. Upaya kolektif ini tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong budaya musyawarah yang lebih baik di masa depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.